Oke guys, jadi dalam video yang sebelumnya saya pernah bahas tentang salah satu high income skill atau keterampilan yang bisa mendatangkan uang banyak itu dari trading forex. Kenapa saya mengatakan trading forex sebagai salah satu high income skill? Karena ini menurut pengalaman saya yang sudah melakukan ya selama bertahun-tahun ya. Lewat trading forex kita benar-benar bisa mendapatkan income harian. Dan enaknya trading forex itu sangat liquid. Liquid itu artinya sekarang kita deposit, sekarang kita trading, sekarang profit, sekarang bisa ditarik duitnya. Jadi benar-benar sangat gampang banget. Dan karena memang sangat liquid dan memang potensinya untuk bisa mendapatkan income harian sangat besar, karena itulah alasannya saya masukkan, ini menurut saya ya, termasuk salah satu dari high income skill atau keterampilan-keterampilan yang kalau dikuasai dan dipraktekkan, dijalankan, dilakukan, itu berpotensi ngasih kita income yang besar. Bagaimana dengan resikonya? Yes, ya semua bisnis ada resikonya. Sekarang gini, mau buka restoran. Buka restoran perlu modal 100 juta. Bisa nggak sih kita buka restoran, perlu modal 100 juta misalnya buat tempat, buat perabotan, buat interior, buat apa namanya, renovasi segala macam, buat datengin bahan bakunya, buat gaji karyawannya, kita perlu modal 100 juta. Boleh nggak kita keluarin duitnya 10 juta dulu deh. Nanti kalau ada cuan baru kita masukin lagi modal. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya harus keluar semua tuh duit 100 juta, uang hilang lah ibaratnya. Lalu kemudian ketika bisnisnya nggak jalan, 100 jutanya bisa balik nggak? Kita udah renovasi tempat, kita udah bayar sewa tempat, kita udah beli perabotan, panci, piring, dan segala macamnya. Bisnisnya nggak jalan. Bisa nggak 100 jutanya balik setengahnya misalnya? Ya nggak bisa dong. Ya udah, angus aja. Itu namanya resiko bisnis. Nah, trading forex juga sama. Semua bisnis ada resikonya. Cuman bedanya, misalnya gini, saya punya budget untuk trading forex 100 juta. Anggap aja misalnya 100 juta. Saya tradingin 1000 dolar dulu deh. Saya modalnya misalnya 10.000 US dollar ya. Saya tradingin 1000 dolar dulu deh buat coba-coba, buat tes, ibaratnya masuk danau nih. Masuknya ujung kaki dulu, bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Makanya kenapa saya katakan resikonya ada, tapi bisa kita atur. Nah, yang salah apa? Yang salah itu adalah ketika kita punya budget 1000 dolar. Tapi kita lihat, wah teman-teman kita profitnya gede-gede banget ya. Kenapa mereka profitnya bisa gede? Karena mereka depositnya lebih banyak. Sehingga trading lotnya lebih besar. Lalu yang terjadi adalah, karena kita ingin seperti mereka, belum pernah mencoba nih, dan punya budget cuma 1000 dolar, kita paksain. Mobil gadai. Digadein, dapat uang 100 juta, tradingin semuanya. Karena belum pernah mencoba, tradingnya gagal, uangnya habis. Utangnya tetap ada, utang pegadaiannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mobilnya hilang, disita. Ya itu yang salah siapa? Trading forexnya atau tradernya? Kan gitu kan sebenarnya. Nah, gimana caranya supaya trading forex kita bisa bagus? Kalau saya pribadi, awal-awal ya saya belajar pakai akun demo. Belajar, saya cari nih strategi apa yang bagus. Nah, bicara soal strategi, sebenarnya ada banyak banget indikator yang bisa kita pakai. Dan indikator itu menjadi sebuah indikator itu karena apa? Karena peluang mereka untuk profit lebih gede daripada kalau kita pakai feeling doang. Kan seperti itu. Ini kita logika aja, simpel-simpelan aja. Lalu kemudian kita tentukan kita mau pakai indikator apa, mau pakai strategi apa, dan manajemen resikonya seperti apa. Misalnya contohnya manajemen resiko nih. Saya akan stop loss ketika kerugian saya mencapai misalnya 3%. Dan saya akan take profit ketika keuntungan mencapai 3%. Jadi setiap kali saya trading, setiap kali saya pasang posisi, maka resiko terburuk yang saya ambil 3%, cuan juga saya ambil 3%. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu, artinya kalaupun saya kalah, kalahnya 3% dari modal. Artinya saya harus kalah 33 kali berturut-turut hingga modal saya habis. Simple banget. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Trading plan-nya, contoh dari manajemen risikonya. Kalau profit ya 3% juga, selesai. Ketika dalam satu hari misalnya nih, oh saya udah profit 3%. Ya udah, saya nggak usah trading lagi. Ngapain trading lagi? Udah cuan 3% kok. Seperti itu. Dan kalaupun misalnya dalam satu hari saya kena loss nih 3%, ya udah nggak usah trading lagi. Lupakan aja, besok baru trading lagi. Sekarang kita anggaplah trading misalnya 20 hari dalam sebulan. Berarti 10 harinya ngapain? Terserah, nganggur.
mau jalan-jalan terserah deh, atau nggak mau sambil kerja di kantor misalnya, karena kita masih sebagai karyawan misalnya kan, ya udah nggak apa-apa, lakukan saja. Trading hanya 20 hari seminggu, anggap aja. 20 hari sebulan. Anggap aja dalam 20 hari. Misalnya nih, saya trading dari 20 kali, anggap aja misalnya menangnya hanya 60%. 60%. Berarti 12 hari saya profit, 8 hari saya loss. Simple banget kan? 12 hari saya profit, 8 hari saya loss. Berarti net kemenangan saya, net profit saya itu adalah 4 hari. 4 hari kali 3% berapa? 12%. 12% dalam satu bulan gede apa gede banget? Gede banget 12% dalam sebulan. Karena kalau kita bicara saham aja misalnya, properti kenaikannya misalnya berapa sih? Rata-rata anggaplah 10% kenaikan harga properti. Saham misalnya 15-20% setahun. Properti 10% setahun. Nah, sedangkan di trading forex kita bisa misalnya 12% sebulan. Dari mana 12% hitung-hitungannya? Ya tadi saya bilang, 20 hari trading, satu hari antara win atau lose 3% aja. Kemenangannya, profitnya hanya 60%. Artinya apa? 12 hari profit, 8 hari loss. Sesimpel itu. Net menangnya, net profitnya 4 hari. 4 hari kali 3%, 12% sebulan. Nah, permasalahannya, kebanyakan orang nggak punya trading plan. Kebanyakan orang nggak punya, kita mau bisnis aja, bikin bisnis plan. Marketingnya bagaimana, perekrutannya bagaimana, nyari suppliernya bagaimana, pengaturan finansialnya bagaimana, modalnya berapa, lalu untuk promosinya bagaimana, semuanya ada plannya. Trading forex, karena sebegitu mudahnya kita untuk trading, tinggal ambil handphone, buka aplikasi trading, kebanyakan orang gatel. Gatel artinya, wah lagi nganggur nih, wah kayaknya bisa di trading nih, padahal tadinya udah profit nih, tapi karena sekarang lagi nganggur, nggak ada kerjaan, gatel nih mau trading. Di sanalah permasalahannya. Kita punya trading plan misalnya, contohnya nih, kita punya trading plan, saya hanya akan trading ketika indikator A mengatakan begini, indikator B mengatakan begini, indikator C mengatakan begini. Ketika semua indikator mengkonfirmasi saya bisa ambil posisi, baru saya ambil posisi. Contohnya seperti itu, di trading plan nih contohnya nih. Apa yang terjadi kalau misalnya kita udah gatel nih? Indikator A masuk nih, indikator B masuk, indikator C nggak masuk. Nah, karena kita tidak disiplin mengikuti trading plan, akhirnya apa? Oh, A sama B masuk, udah C, cincai lah, ikut, udah masuk aja. Akhirnya karena dipaksain, akhirnya banyak loss-nya. Sedangkan kalau kita disiplin mengikuti trading plan, sebenarnya banyakkan menangnya. Apalagi kalau kita pakai indikator dan kita benar-benar disiplin. Kuncinya disiplin. Makanya kenapa kebanyakan orang ya, kalau orang yang tradingnya berhasil, itu mereka mengatakan kok sebenarnya 90% psikologi, 10% strategi. Tinggal ikutin aja indikator yang kita mau ikutin, selesai. Tapi psikologi ini loh sebenarnya yang jadi masalah kalau kita tidak mengerti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara mengendalikannya. Nah, gimana caranya? Kalau saya belajar dari ahlinya. Pertama, yang udah trading selama puluhan tahun. Lalu yang kedua, saya bisa ikutan komunitas trader. Kalau saya ikutan komunitas, saya punya teman-teman yang ketika saya profit, mereka akan ingetin, oke, enjoy the profit, udah nggak usah trading lagi. Ketika saya loss, akan punya teman-teman juga yang kemudian ngingetin, oke, loss adalah part of the game, nggak usah balas dendam, harus ngeprofitin, nggak usah terganggu, ya udah fokus aja sama trading besoknya, fokus sama trading plan. Itulah pentingnya kalau kita punya komunitas yang bisa bantu kita. Oke, mungkin itu yang mau saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.